Kita lanjut bahas BTT Akasarapi episode 764. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen bersama dengan 4 orangnya lainnya kini telah bergegas menuju kediaman baru dari klan Phoenix, dan tempat itu berada di lokasi pohon Phoenix kuno. Pohon Phoenix kuno sendiri sekarang telah dipenuhi oleh kekuatan murni yang sangat melimpah, dan pohon raksasa ini sekarang telah dihiasi oleh bayangan-bayangan burung Phoenix yang tidak terhitung jumlahnya serta rumah-rumah kayu yang indah. Pohon ini adalah tempat tinggal dari orang-orang terkemuka di dalam klan Phoenix. Saat ini, Feng Luanyi berada di dalam rumah pohon. Pandangan matanya melihat ke arah depan, menembus kehampaan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dan kemudian, rasa suka serta kecemasan bercampur aduk di dalam hatinya. Selanjutnya, Feng Luanyi pun segera mengatakan, Soyen, apakah dia benar-benar bisa menyelamatkan situasi dari lautan rekarnasi setelah bertahun-tahun salah paham? Lalu bagaimana jika aku bertemu dengan dirinya lagi? Yang dimaksudkan oleh Feng Luanyi adalah kekasihnya, yaitu Jiu Xuanhuo. Setelah bencana sebelumnya, keadaan pikiran dari Feng Luanyi secara perlahan berubah drastis. Bahkan kemarahan terhadap klan Xiao secara perlahan juga mereda. Detik berikutnya, ada suara yang berteriak dari luar rumah kayu yang membuyarkan lamunan dari Feng Luanyi. Pemimpin, seluruh bangunan baru telah kita dirikan dan hanya tinggal menunggu Anda menyebarkan aura Phoenix ke dalam seluruh hutan ini. Lalu tempat ini akan berubah menjadi kediaman baru kita. Aku yakin di bawah pemerintahan dari Anda, klan Phoenix kita akan kembali ke masa kejayaan. Mendengarkan hal seperti ini, Feng Luanyi segera keluar dari dalam rumah kayu dan kemudian dia berkata, baiklah, aku mengerti. Feng Luanyi pun mulai menyingkirkan hal-hal yang berkecamuk di dalam benaknya. Selanjutnya, pandangan mata dari Feng Luanyi kini melihat pada beberapa tetua yang baru saja berkata lalu diam. Kali ini segera mengatakan, ayo kita harus segera pergi. Namun baru saja Feng Luanyi melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja ruang yang berada di bawah pohon besar ini bergejolak dengan hebat. Aura yang sangat kuat silih berganti berdatangan dari bawah pohon. Di tempat itu ada portal teleportasi untuk memasuki markas dari klan Phoenix ini. Menyadari adanya aliran yang sangat kuat, raut wajah dari para tetua kini telah berubah menjadi sangat serius. Dan kemudian mereka mengatakan, ada musuh, cepat bentuk formasi pertahanan. Jelas aura yang datang itu bukanlah aura biasa. Para tetua ini berpikir, mungkinkah klan Phoenix yang baru saja selamat dari bencana akan mengalami bencana sekali lagi? Sementara pandangan mata indah dari Feng Luanyi berkerut, dia merasakan bahwa aura itu cukup familiar dan bukan aura jahat. Hal ini membuat Feng Luanyi tiba-tiba saja mengatakan, aura ini sebenarnya adalah... Tidak lama kemudian kehampaan itu pun melonjak. Beberapa sosok telah keluar dari pintu teleportasi yang berada di bagian bawah dari pohon Phoenix ini. Dan itu sebenarnya merupakan Soyen bersama dengan 4 orang yang lainnya. Menggunakan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Soyen menyadari bahwa perubahan telah terjadi di dalam markas baru dari klan Phoenix. Jelas ini adalah berkat klan Phoenix yang sangat kuat. Soyen sambil tersenyum dia mengatakan, kekosongan di dalam tempat ini jauh lebih stabil jika dibandingkan terakhir kali aku datang kemari. Para pengrajin dari klan Phoenix benar-benar sangat terampil dan juga mengerikan. Selanjutnya pandangan mata dari Feng Luanyi berkerut. Tatapan matanya sedikit berubah ketika dia melihat sosok pria tampan yang berada di belakang dari Soyen. Tangannya secara spontan terangkat dan kemudian menutupi bibirnya sendiri, penuh dengan ketidakpercayaan. Mata dari Feng Luanyi kini telah langsung berbinar dan tanpa sadar air mata telah menetes ke pipinya. Untuk saat ini pemandangan yang dia lihat benar-benar seperti mimpi yang sama sekali dia tidak pernah membayangkannya. Karena siapa yang dia lihat adalah kekasihnya, yaitu Jiu Xuanhuo. Beberapa tetua yang berada di samping dari Feng Luanyi tiba-tiba saja mengatakan, Jiu Xuanhuo, kau benar-benar punya muka untuk melangkah ke tanah dari klan Phoenix kita.
Kemarahan yang luar biasa telah ditunjukkan oleh beberapa tetua ini. Sementara Soyen hanya tersenyum dan kemudian diam menjawab perkataan dari para tetua klan Phoenix. Tenanglah para tetua, Senior Jiu Xuanhuo sekarang adalah anggota tingkat tinggi dari aliansi api abadi milikku. Tidak seorang pun di dalam klan Phoenix ini yang boleh menyentuhnya. Sementara pandangan mata dari Jiu Xuanhuo melihat pada Feng Luanyi, dia juga sedikit gemetaran dan kemudian mengatakan, Luanyi, para tetua tampaknya telah merasakan beberapa kelainan dari tubuh Feng Luanyi dan kemudian membuat pikiran mereka menjadi sedikit gelisah. Bagaimanapun, mereka tahu hubungan antara Feng Luanyi dan juga Jiu Xuanhuo ini. Lalu, tetua ini melihat pada Feng Luanyi sambil mengatakan, pemimpin, apakah kau? Setelah ragu-ragu sejenak, Feng Luanyi pun menarik nafas dalam-dalam. Dia kemudian mengatakan, jabatan pemimpin dari klan Phoenix harus aku kembalikan kepada dirimu, Jiu Xuanhuo. Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Feng Luanyi pun langsung meluncur dengan sangat cepat menuju Jiu Xuanhuo, dan kemudian keduanya saling berpelukan satu sama lain. Seolah-olah Feng Luanyi saat ini seperti seorang gadis kecil yang kehilangan seseorang yang telah dia sayangi, tapi orang itu kini telah kembali lagi. Tangis pun pecah dari seorang pemimpin klan Phoenix, yaitu Feng Luanyi ini. Melihat sikap dari Feng Luanyi, beberapa tetua hanya saling berpandangan dengan cara yang cemas dan kemudian mereka mengatakan apa? Bahkan Soyen juga cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Feng Luanyi yang menyerahkan kepemimpinan atas klan Phoenix pada Jiu Xuanhuo. Sementara Jiu Xuanhuo sambil mengelus kepala Feng Luanyi, dia mengatakan, dasar kau, wanita yang keras kepala. Aku tidak butuh menjadi pemimpin dari klan Phoenix. Tapi karena sekarang aku telah kembali, aku akan selalu berada di dalam sisimu, dan kau tetaplah ratu dari klan Phoenix ini. Feng Luanyi melihat pada Jiu Xuanhuo dan kemudian dia menimpali. Biarkan saja, aku berjanji akan mengungkap tuntas seluruh penyelidikan tentang klan Phoenix dan mengembalikan segala kebenaran tentang dirimu. Pada akhirnya, Feng Luanyi dan juga Jiu Xuanhuo masih berpelukan satu sama lain. Hal itu membuat Yun Yun dan juga Cailin tiba-tiba saja menoleh ke arah Soyen karena mereka berdua cukup iri dan ingin dipeluk seperti itu. Jiu Xuanhuo melepaskan pelukannya dari Feng Luanyi. Dia menatap Soyen sambil mengatakan, Soyen, kali ini aku harus mengucapkan terima kasih banyak kepada dirimu. Soyen tersenyum dan kemudian dia mengatakan, senior, tidak apa-apa. Dan dirimu tidak perlu sungkan seperti ini. Ngomong-ngomong Senior Feng Luanyi, kedatangan kita kali ini adalah untuk mencari pintu masuk menuju lokasi klan naga. Meskipun kita telah menemukan pintu masuk ke dalam tempat itu, namun ada sebuah lorong yang tidak bisa dimasuki. Mungkinkah Senior Feng Luanyi tahu tentang masalah ini? Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Feng Luanyi tiba-tiba saja mengayunkan telapak tangannya, dan setetes cairan berwarna merah muda kini telah muncul di ujung jarinya. Lalu dia melambaikannya dan berubah menjadi bayangan burung Phoenix. Feng Luanyi kemudian mengatakan, cukup wajar jika kau tidak bisa masuk ke dalam tempat itu karena kau membutuhkan token untuk bisa memasuki klan naga. Meskipun kau memiliki kekuatan Raja Naga Emas, tanpa token ini kau tidak akan pernah bisa masuk sama sekali. Karena dunia ini sangatlah luas, aku khawatir selain 9 Raja Naga, hanya aku yang bisa membantu dirimu memasuki kediaman klan naga. Bayangan burung Phoenix tiba-tiba saja langsung bergetar. Dia melambaikan sayapnya dan kemudian bulu-bulu dari burung Phoenix yang tidak terhitung jumlahnya tersebar di dalam kehampaan. Hal itu pun membentuk sebuah lubang untuk menuju ke tempat dari klan naga. Menyaksikan hal seperti ini, raut wajah Soyen cukup senang. Dia kemudian melihat pada Jiu Xuanhuo sambil mengatakan, senior, mungkin hanya kita berempat yang akan pergi menuju klan naga. Sementara untuk dirimu, aku yakin bahwa klan Phoenix lebih membutuhkannya daripada diriku. Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Jiu Xuanhuo hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Jiu Xuanhuo melambaikan telapak tangannya dan kemudian sebuah fluktuasi energi mengirimkan Soyen dan juga dua yang lainnya memasuki lubang hitam yang telah dibentuk menggunakan kekuatan Phoenix itu. Kali ini raut wajah dari naga iblis neraka
telah berubah menjadi cukup jelek dan kemudian dia mengumpat di dalam hatinya, dasar orang-orang bodoh ini. Pandangan mata dari Jiu Xuanhu dan juga Feng Luanyi sekarang langsung melotot kepada naga iblis neraka, membuat orang itu ketakutan dan kemudian tanpa ragu dirinya pun masuk ke dalam lubang hitam. Dan selanjutnya di bawah bimbingan dari Feng Luanyi ini, mereka akan menuju kediaman dari klan naga. Lubang hitam yang berada di langit pun langsung menutup dalam seketika. Sekarang kelompok dari Soyen telah berada di dalam sebuah kehampaan yang menuju ke tempat dari klan naga. Lorong dimensi ini benar-benar tidak biasa, karena Soyen merasakan tampaknya seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhnya telah dibatasi oleh fluktuasi yang sangat misterius. Soyen kemudian berkata, aku tidak menyangka bahwa sebenarnya lokasi menuju klan naga sangatlah tidak jelas. Pantas saja Feng Wan'er dan juga senior Hun Tianhao pada saat itu tidak bisa menuju klan naga meskipun telah menemukan pintu masuknya. Ketika Feng Wan'er dan juga Hun Tianhao pergi untuk melakukan penyelidikan tentang lokasi klan naga, mereka telah menemukan lokasi spesifik dari pintu masuknya. Namun mereka berdua benar-benar tidak bisa membuka pintu masuk tersebut karena ternyata memang ada kekuatan misterius seperti ini. Di dalam kehampaan dari lorong dimensi ini, setiap orang dari kelompok Soyen telah memegang bulu Phoenix masing-masing, dan meskipun perjalanannya cukup mulus, waktu yang dibutuhkan tidaklah sebentar. Sepanjang jalan ini, naga iblis neraka telah mengubah tubuhnya menjadi tubuh naga hitam yang asli, dan kemudian Soyen bersama dengan dua istrinya berada di atas punggung dari naga hitam ini. Raut wajah Cailin dan juga Yun Yun telah berubah. Tampaknya perjalanan menuju klan naga memang tidak mudah. Menurut beberapa ingatan dari ular piton pelan surga 10 warna, hubungan antara klan naga dan juga klan Phoenix pada awalnya sangatlah baik dan mereka selalu hidup berdampingan. Namun kemudian karena adanya perang, hal-hal lain yang terjadi menjadi cukup rumit. Hal itu telah memunculkan beberapa perbedaan di antara kedua klan ini dan akhirnya membuat klan naga dan juga klan Phoenix menjadi terpecah. Lokasi dari klan naga sendiri awalnya dibentuk bersama-sama dengan klan Phoenix. Jadi, jika ingin memasuki tempat dari klan naga, jika tidak bertemu dengan orang dari klan naga yang asli, maka memang harus meminta bantuan pada klan Phoenix. Lorong dimensi sebagian besar dipenuhi oleh kekuatan yang tidak bisa dipahami jika tidak berada di bawah kepemimpinan dari kekuatan Raja Naga Emas di dalam tubuh Soyen serta perlindungan dari klan Phoenix. Maka orang biasa yang masuk dalam lorong ini mungkin mereka akan langsung terjatuh dan tubuhnya dihancurkan. Setelah beberapa saat, pandangan mata dari Cailin yang awalnya acuh tidak acuh kini telah berkedip dan dia pun mulai memberikan penjelasan yang sangat tersembunyi. Klan naga dan juga klan Phoenix masih ada hal-hal yang tidak jelas di antara keduanya. Mendengarkan ucapan dari seorang Cailin membuat Yun Yun sedikit terkejut. Namun dalam pandangan mata dari Yun Yun ada banyak sentuhan melankolis. Dia berpikir apakah perjalanan ke dalam klan naga ini akan mampu menggunakan kekuatan 9 Raja Naga untuk bisa menemukan jalan menuju kediaman Dewa Bunga. Yun Yun kemudian memberikan reaksi terhadap perkataan dari Cailin. Pada saat bencana total terjadi saat itu, aku telah bekerja sama dengan Yueru dan aku telah menemukan sepotong berita ilusi tentang kediaman dewa sehingga kekuatan kita berdua meroket pesat. Tapi setelah beberapa konfirmasi, aku telah menemukan bahwa itu bukanlah kediaman Dewa Bunga yang sebenarnya. Jadi, aku hanya bisa menaruh harapan kepada ras kuat seperti klan naga. Menurut Yun Yun, mungkin dengan adanya Raja Naga Emas, dia akan bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Dan apabila Yun Yun benar-benar berhasil menemukan rumah dari Dewa Bunga, maka kekuatannya pasti akan meroket, dan itu sudah cukup untuk bisa membantu Soyen sepenuhnya, lalu menyelesaikan berbagai kekhawatiran di dalam hati dari Soyen. Ketika Soyen bersama dengan dua istrinya saling mengobrol, tiba-tiba saja suara waspada terdengar dari naga hitam yang merupakan naga iblis neraka ini. Tuan, Nyonya, berhati-hatilah. Bulu dari burung Phoenix yang berada di dalam tubuh kita mulai bergetar. Hal ini menandakan tujuan kita sudah dekat dan itu berada di depan sana. Baru saja naga mengatakan hal seperti ini,
Belum sempat Soyen bereaksi, tiba-tiba mereka mendengarkan suara gemuruh yang dahsyat di balik kehampaan. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di sebuah tempat dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di ujung kehampaan ada ruang putih yang sangat luas dan juga jajaran-jajaran gunung yang menjulang tinggi ke atas langit. Tampaknya gunung ini telah menghalangi perjalanan mereka semuanya ke depan sana. Seluruh pegunungan itu warnanya putih dan diselimuti oleh debu-debu putih yang tipis seperti butiran pasir. Bahkan dari jarak yang sangat jauh Soyen bisa mencium aura yang mengancam darinya. Bahkan dengan ingatan dari piton pelan surga 10 warna di dalam tubuh Cailin dan juga warisan Dewa Bunga di dalam tubuh dari Yun Yun, mereka cukup bingung ketika menyaksikan adanya gunung putih ini. Keduanya salah spontan mengatakan, apa itu sebenarnya? Naga iblis neraka kemudian berubah menjadi wujud manusianya dan dia pun melihat aneh pada gunung putih dan kemudian mengatakan, gunung ini sepertinya cukup mirip dengan gunung naga. Ketika naga iblis neraka diusir dari klan naga pada saat itu, dia langsung diasingkan oleh salah satu dari 9 raja naga. Jadi tidak mengetahui apapun tentang pintu masuk dari klan naga. Setelah ragu sejenak, gelombang kegembiraan muncul dalam pandangan mata naga iblis neraka ini dan kemudian dia mengatakan, meskipun aku tidak memiliki ingatan apapun tentang tempat ini, namun kekuatan darah naga di dalam tubuhku seakan-akan memberitahu bahwa di balik gunung putih tersebut terdapat markas dari klan naga. Pada akhirnya, naga iblis neraka akan bergerak maju, tapi tiba-tiba saja tangan dari Soyen segera menarik tubuh naga iblis neraka sambil mengatakan, jangan gegabah, kita masih belum tahu medan dari tempat ini. Soyen telah menggunakan persepsi jiwanya yang kuat dan dia kali ini telah menemukan adanya lorong-lorong yang tidak terhitung jumlahnya mengarah ke segala arah di dalam pegunungan putih itu. Sementara debu-debu putih yang tipis tampaknya telah dipenuhi oleh aura kemarahan. Meskipun itu telah melemah dan gunung naga ini jelas bisa dipastikan adalah tempat yang penuh dengan bahaya. Soyen kemudian sekali lagi berkata, ada banyak sekali jalan di balik gunung naga ini dan sebenarnya hanya satu yang merupakan jalan untuk menuju tanah dari klan naga yang asli. Jika sampai salah, maka kita akan terjatuh dalam bahaya yang tidak terduga. Populasi dari klan naga yang sangat kuat, mereka telah tidak muncul di dunia 1000 besar dalam jangka waktu yang panjang, dan sekarang mereka telah menyembunyikan diri di sebuah ruang yang tidak mudah ditemukan oleh siapapun. Untuk mencapai tempat dari klan naga yang asli memang benar-benar tidak mudah. Cailin hanya bisa menggelengkan kepalanya seolah-olah dia tidak paham dengan pemandangan di depan sana. Detik berikutnya Soyen menggertakkan giginya. Dia lalu merangsang kekuatan dari darah naga yang berada di dalam tubuhnya. Lalu darah naga itu pun berubah menjadi naga emas. Soyen tanpa ragu lagi melambaikan tangannya dan kemudian naga emas itu pun meluncur dengan sangat cepat untuk menuju gunung putih di depan sana. Setelah kekuatan dari naga emas ini masuk dalam kehampaan dari gunung putih, hal itu langsung menimbulkan fluktuasi yang tidak biasa. Selain itu, Soyen juga cukup terkejut. Ternyata kekuatan yang berada di dalam esensi darah Raja Naga Emas tidak sepenuhnya terserap ke dalam tubuh dari Soyen, dan sebagian besar kekuatannya telah menjadi kekuatan pelindung bagi tubuh Soyen. Bagaimanapun juga ini merupakan esensi darah dari Raja Naga Emas yang dikenal sebagai orang terkuat di antara 9 Raja Naga dan memiliki harapan terbesar untuk bisa menggantikan ayahnya, yaitu Dewa Naga. Bagaimana mungkin kekuatan besar Raja Naga Emas di dalam esensi darahnya bisa diserap oleh Soyen yang kekuatannya hanya di tingkat reinkarnasi ke-8? Jika Soyen memaksa menyerap hal ini sepenuhnya, mungkin tubuh Soyen akan meledak dan dia akan tewas. Soyen pun melihat pada Cailin, Yun Yun, dan juga naga iblis neraka sambil mengatakan, ayo ikuti naga emas itu. Tanpa ragu lagi mereka pun saat ini langsung melesat untuk mengikuti naga emas. Karena sekarang naga emas itu telah membukakan jalan dan akan membimbing kelompok dari Soyen untuk menuju tanah yang asli dari kediaman klan naga.
Setelah melintasi Gunung Naga, jalan setapak yang cukup rumit pun kini muncul di hadapan mereka, dan kekosongan dari tempat ini dipenuhi kilauan keemasan yang samar. Tampaknya ada dunia yang sangat luas di ujung jalan setapak itu. Zhou Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan klan naga memang pantas menjadi penguasa langit dan bumi di ruang yang begitu kompleks dan juga tidak terjamah. Aku khawatir bahkan seorang yang telah berada di reinkarnasi ke-9 tidak akan pernah bisa dengan mudah masuk ke dalam tempat ini dengan metode penyembunyian diri yang sangat mengerikan seperti itu. Aku khawatir bahwa pertikaian internal di dalam klan naga telah mencapai titik yang benar-benar rumit. Tiba-tiba saja naga iblis neraka seperti mendengar sesuatu di depan sana, dan kemudian dia melihat ke arah Zhou Yan sambil mengatakan, "Tuan Zhou Yan, sepertinya ada jejak pertempuran di ujung jalan setapak ini. Kita harus segera bergegas menuju tempat itu." Zhou Yan menganggukkan kepalanya, sementara naga iblis neraka ini telah berubah kembali menjadi naga hitam besar. Mereka bertiga langsung menunggangi tubuh naga hitam ini dan kemudian meluncur untuk melewati jalan setapak. Kita berpindah ke bagian dalam dari klan naga. Tempat ini memiliki banyak istana dan juga bangunan. Namun hanya ada 3 tempat utama, yaitu Istana Naga yang merupakan tempat tinggal Raja Naga, kemudian Makam Naga yang menjadi tempat peristirahatan bagi para petinggi klan naga, serta Rumah Naga yang telah mengendalikan kekuatan tempur absolut di dalam klan naga. Semenjak kembalinya Raja Naga Emas, pada awalnya Raja Naga Perak yang telah menduduki 3 tempat utama itu sekarang telah disingkirkan oleh Raja Naga Emas dan kemudian hanya bisa berpindah ke dalam Rumah Naga. Sementara Istana Naga dan juga Makam Naga berada di bawah kekuasaan Raja Naga Emas. Hal seperti ini benar-benar membuat Raja Naga Perak menjadi tidak puas. Setelah kejatuhan Dewa Naga di masa lalu dari klan naga, dalam reinkarnasi yang tidak terhitung jumlahnya, seorang pemimpin baru dari klan naga belum terpilih, dan saat itu Raja Naga Emas adalah orang yang selalu berkuasa. Namun setelah Perang Dunia Pertama, Raja Naga Emas telah mengambil sebuah keputusan untuk melindungi jalur dari benua Dodi untuk menuju benua Doki. Dia menjaga tempat itu dengan tubuh naganya yang sudah terluka parah, dan apa yang dilakukan oleh Raja Naga Emas juga telah menyebabkan banyak rumor bermunculan di antara para naga. Bahkan reputasi dari Raja Naga Emas juga menurun sedikit demi sedikit. Selama periode menghilangnya Raja Naga Emas, kekuatan tempur inti dari seluruh klan naga perlahan telah menyusut. Bahkan di bawah kekuasaan Raja Naga Perak yang merupakan adik dari Raja Naga Emas ini, penampilan dari klan naga tetap tidak seperti di bawah kepemimpinan Raja Naga Emas itu sendiri. Kita berpindah pada sebuah tempat yang bernama Pegunungan Wanlong. Tempat ini merupakan lokasi terdekat dengan ruang klan naga dan juga dunia luar. Banyak sekali tokoh kuat dari klan naga yang ingin keluar masuk melalui Pegunungan Wanlong ini, karena tempat itu merupakan satu-satunya jalan keluar. Pegunungan Wanlong sendiri merupakan tempat yang terjal dengan banyak pepohonan. Ini juga menjadi pertahanan alami yang membuat orang tidak akan bisa dengan mudah menyerang klan naga karena terhalang oleh Pegunungan Wanlong tersebut. Di sebuah tempat yang cukup tersembunyi dari Pegunungan Wanlong, kali ini terdengar beberapa suara yang sangat serius. "Tuan, masih ada kurang dari 5 orang di pihak dari kita, dan kekuatan mereka berada di sekitar setengah langkah reinkarnasi ke-7. Mereka tidak akan pernah sanggup untuk menghadapi Raja Naga Kayu yang berada di puncak reinkarnasi ke-7 yang asli." Dengan munculnya suara ini, tim yang berjumlah sekitar 12 orang tersebut memusatkan pandangan mata mereka pada sang pemimpin di tempat persembunyian ini. Dan di antara orang-orang dari klan naga itu telah banyak yang terluka. Bahkan sisik naga mereka telah dipenuhi oleh bau yang busuk. Dan kali ini mereka tidak bergerak sama sekali. Sang pemimpin hanya bisa menyipitkan matanya, dan kemudian dia mengatakan, "Perjalanan dari dalam tempat ini untuk menuju pintu keluar membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Bisakah kalian semuanya bertahan?" Orang yang mengatakan ini sebenarnya adalah orang yang cukup familiar, karena dia sebenarnya adalah Xiao Xuan.
Salah satu tetua yang berada di samping dari Xiao Xuan tiba-tiba saja mengatakan tidak. Atribut kayu dari Raja Naga Kayu terlalu kuat, dan bahkan di tempat pegunungan seperti ini menyebabkan kekuatan tempur Raja Naga Kayu meroket pesat. Begitu kita meninggalkan dirimu, aku khawatir bahwa kau akan tewas. Selain itu, kau secara pribadi merupakan orang yang telah ditunjuk oleh Raja Naga Emas, jadi kau tidak boleh ceroboh. Xiao Xuan hanya tertawa dengan cara yang cukup pahit dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apakah akan benar-benar sesulit ini? Awalnya aku ingin meninggalkan klan naga dan pergi menuju aliansi api abadi untuk meminta Soyen mengerahkan pasukan penyelamat guna menyelesaikan pertikaian internal dari klan naga. Tapi tanpa diduga, rencanaku telah diketahui oleh Raja Naga Perak dan dia telah mengirimkan Raja Naga Kayu untuk memburuku. Xiao Xuan pada saat itu telah mengikuti Raja Naga Emas menuju klan naga. Penampilan dari Xiao Xuan sendiri tidak banyak berubah. Dengan bakatnya yang luar biasa, setelah mengikuti Raja Naga Emas ke dalam klan naga ini, hanya dalam waktu yang singkat, dia benar-benar mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Raja Naga Emas dan juga orang-orang klan naga yang lainnya. Meskipun kekuatan dari Xiao Xuan cukup lemah, yaitu berada di reinkarnasi keempat, tapi kecerdasannya sebagai seorang pemimpin, dia luar biasa dihargai oleh klan naga. Tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan dari Raja Naga Kayu. Xiao Xuan, keluarlah. Kenapa kau harus bersembunyi seperti ini? Kau itu adalah orang yang sangat cerdas. Selama kau bersedia patuh terhadapku, maka kau pasti akan selamat. Mendengarkan teriakan seperti ini, raut wajah dari Xiao Xuan dan juga orang-orang yang berada di sampingnya telah berubah menjadi sangat serius. Raja Naga Kayu melambaikan tangannya dan kemudian badai yang berwarna hijau kini telah menerpa seluruh hutan pegunungan ini. Ekspresi wajah Raja Naga Kayu itu benar-benar sangat angkuh dan juga sombong. Pandangan mata dari Xiao Xuan sedikit menyipit dan kemudian dia terus berpikir untuk mencari cara supaya bisa menghindari Raja Naga Kayu. Xiao Xuan kemudian mengatakan, di antara 9 Raja Naga, hanya Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api yang masih setia di bawah kepemimpinan dari Raja Naga Emas. Sementara 5 Raja Naga yang lainnya, mereka telah tunduk di bawah kepemimpinan Raja Naga Perak. Ini benar-benar akan menjadi pertempuran yang sulit. Jika dilihat dari beberapa berita yang telah diungkapkan oleh Raja Naga Emas, Xiao Xuan mendengar bahwa Soyen telah menjadi seorang pemimpin dari aliansi api abadi. Namun sayangnya Raja Naga Emas tidak ingin Soyen terlibat di dalam perselisihan internal klan naga. Jadi dia tidak mengirimkan siapapun untuk meminta bantuan pada Soyen. Namun beberapa hari yang lalu, Raja Naga Emas tiba-tiba menghilang secara mendadak. Dan akhirnya kesempatan seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang Raja Naga Perak dan memaksa Xiao Xuan harus melakukan hal ini. Menggunakan inisiatifnya sendiri, dia akan meminta bantuan kepada Soyen. Tapi rencananya itu telah diketahui oleh Raja Naga Perak. Setelah berpikir sejenak, Xiao Xuan tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide dan dia pun segera berkata, aku memiliki satu cara. Semoga saja ini berhasil. Tidak lama kemudian Xiao Xuan keluar dari dalam tempat persembunyian. Dia pun melihat pada Raja Naga Kayu dan kemudian hal ini membuat Raja Naga Kayu tersenyum penuh penghinaan lalu mengatakan, akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu. Bagaimanakah Xiao Xuan? Apakah kau sudah menemukan jawaban yang tepat? Xiao Xuan sedikit tersenyum dan tiba-tiba saja dia berteriak, perisai tidak terbatas, maju! Tiba-tiba sebuah perisai cahaya raksasa kini telah muncul di depan dari Xiao Xuan. Hal itu langsung memancarkan sebuah kekuatan yang sangat lengket dan juga membatasi kekuatan di dalam tubuh dari Raja Naga Kayu. Dengan pergerakan dari Xiao Xuan, akhirnya kelompok-kelompok naga yang berada di belakangnya, mereka kali ini bergegas untuk menuju pintu keluar di depan sana. Menyaksikan hal seperti ini membuat Raja Naga Kayu hanya bisa berkata, sial, karena kalian begitu keras kepala, maka jangan salahkan raja ini jika bertindak dengan kejam. Telapak naga penghancur. Raja Naga Kayu telah diperintahkan oleh Raja Naga Perak untuk menangkap Xiao Xuan dan dia harus melindungi jalan keluar dari klan naga. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari dalam kediaman klan naga ini. Maka dari itu bagaimana mungkin Xiao Xuan dan juga yang lainnya bisa melarikan diri dengan mudah?
kekosongan yang berada di sekitar dari Xiaoshuan serta yang lainnya perlahan-lahan runtuh. Kesenjangan kekuatan di antara mereka sangatlah absolut, dan kali ini di hadapan telapak tangan naga yang besar, mereka hanya seperti semut. Bahkan vitalitas di dalam tubuh masing-masing seolah akan dimusnahkan oleh Raja Naga Kayu ini. Tulang-tulang dari Xiaoshuan dan juga yang lainnya telah berdengung, kulit mereka menegang, bahkan cairan merah ini telah keluar dari dalam tubuh masing-masing. Tidak lama kemudian, tanaman merambat dengan kekuatan atribut kayu telah menghalangi jalan keluar dari tempat ini. Tubuh Raja Naga Kayu telah berhasil melepaskan diri dari pengekangan perisai tidak terbatas, dan kemudian dia berjalan untuk menuju ke arah Xiaoshuan serta yang lainnya. Segera setelah itu dia mengacungkan jarinya. Di ujung jari tersebut ada gelombang kematian yang mengerikan. Lalu Raja Naga Kayu pun berbicara, "Xiaoshuan, Xiaoshuan, kau itu sangatlah pintar. Tapi kenapa harus bertindak sebodoh ini? Kau harus mengetahui di dalam klan naga hanya ada satu dewa naga. Selama bertahun-tahun ini, semenjak kepergian Raja Naga Emas, seluruh klan naga telah diperintahkan oleh Raja Naga Perak. Dan sekarang, raja yang pantas hanyalah satu, yaitu Raja Naga Perak. Yang lainnya harus disingkirkan. Di dalam kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak bertindak bodoh seperti saat ini." Raja Naga Kayu tersenyum penuh penghinaan, lalu kekuatan mematikan di ujung jarinya akan dilepaskan pada Xiaoshuan dan juga orang-orang klan naga yang lain. Xiaoshuan dan juga orang-orang dari klan naga ini, raut wajahnya nampak putus asa. Apakah pada akhirnya mereka akan lenyap di tangan dari Raja Naga Kayu? Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoshuan dan juga yang lainnya ini bisa menghindari serangan Raja Naga Kayu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.